Sebelum bertemu beliau, kami sekarang sedang menikmati keindahan suasana di Kampung Praijing. Shalom Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Kami peserta didik dari SMA Swasta Kristen WK Bubak mau wawancara untuk tugas B5 kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya Cindy. Saya Lince. Saya Obama. Saya Silo. Saya Obama ya? Siapa namanya? Saya Inna. Topik yang kami gunakan di sini adalah bukti dukungan pemerintah terhadap kearifan lokal di Sumba. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, saya ingin bertanya, apakah ada dukungan atau sumbangan dari pemerintah terhadap kearifan lokal di Kampung Praijing? Ya, jika pertanyaannya bentuk dukungan pemerintah terhadap kearifan lokal, saya kira Praijing sekarang itu adalah bentuk perhatian total dari pemerintah di setiap kearifan lokal di Kampung Praijing. Jadi pemerintah Desa Tebara lewat Bumdes Yatiki, nama Bumdes Yatiki dan Pokdaris Praijing, kita selain mengucurkan dana, kita membuat program dalam rangka mendukung bagaimana supaya kelestarian adat, tata cara adat, tata cara budaya, rumah adat, kemudian dan segala macam kultur kelengkapannya di dalam itu tetap lestari. Jadi lewat apa? Lewat tadi. Jadi tidak bisa lestari kita punya adat dan segala macam kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Kalau dia tidak mendapat nilai ekonomi dari itu kan tidak akan lestari. Jadi orang tidak akan mau pakai alam kalau saya pakai alam terus apa? Sedangkan orang lain sudah pakai seng. Itu kenapa kita kemudian berpikir bagaimana menciptakan pariwisata di Kampung Praijing. Jadi sebenarnya Kampung Praijing ini kita bilang the living museum of Sumbinese culture. Ini adalah budaya Sumba yang masih hidup sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu budaya yang ada di Kampung Praijing bukan karena ada pariwisata. Jadi ingat ya, bukan karena ada pariwisata sehingga kita Kampung Praijing ini berbudaya, tidak. Tapi budaya di Kampung Praijing yang kemudian menjadi daya tarik wisata, begitu. Itu yang penting. Jadi artinya apa? Orang tinggal di Kampung Praijing itu dia bukan karena ada pariwisata, tapi memang secara budaya kita tinggal di rumah kampung kita sama di seluruh Sumba. Kita pasti tinggal di kampung rumah besar kita. Nah, bagaimana supaya mereka bisa lestarikan adat mereka, rumah adat mereka di segala tata cara budayanya? Ya dengan tadi harus ada ekonomi yang berputar situ lewat pariwisata tadi. Jadi pariwisata yang terjadi di Praijing kemudian mendukung bagaimana supaya adatnya lestari, berkembang, jadi lebih lebih long lasting, gitu dia akan berlangsung seterusnya sampai nanti. Dalam bentuk apa? Pertama kami bantu rumah adatnya. Rumah adatnya kami subsidi untuk pembangunan. Itu kita subsidinya ada yang sampai dengan 30 juta, baik dari dana desa maupun dari dana lain-lain. Minimal itu 10 juta subsidi untuk membangun rumah. Itu sudah salah satu bentuk perhatian. Kemudian kita mensubsidi membantu untuk pembuatan hidran misalnya, pemadam kebakaran. Supaya jangan terjadi kebakaran, kita hanya menonton saja. Kita punya 6 hidran. Kemudian kita punya alat pemadam api ringan apa di setiap rumah. Nah itu untuk menjaga bagaimana supaya rumah adatnya tetap lestari. Kemudian jika ditanya apa lagi bentuk dukungan pemerintah terhadap kearifan lokal, setiap tamu datang kita berusaha menampilkan tarian. Nah tarian yang ditarikan oleh baik secara kodol, kataga dan wole ini oleh laki-laki dan perempuan, pria dan wanita ini dibayar, begitu. Jadi artinya dia tidak menari hanya sekedar
pertunjukan saja kan dia juga capek juga kan, harus meninggalkan pekerjaannya dan menari tidak dapat ini upah kan, dia juga bukan dia gila upah sih, tapi maksudnya harus ada penghargaan atas apa yang dilakukan. Itu pun adalah bentuk perhatian juga. Jadi kita bekerja sama dengan travel agent mereka bawa tamunya, jadi kita setting bagaimana supaya tamunya itu datang di sana menikmati tarian lokal, orangnya mendapat itu sudah bentuk perhatian. Kemudian setiap tamu yang datang juga atau setiap ada acara di kampung kita lakukan ritual adat menautan. Menautan itu potong, dia baca syair ratonya terus ada potong air. Pasti ratonya dapat kulak atau dapat bayaran. Kemudian ayamnya orang kampung bisa dibeli. Tapi kemudian yang paling penting tata cara budaya sembahyangnya dia dilihat oleh orang luar atau tamu kan gitu. Dia lihat dia jadi bisa bisa mengerti, oh ternyata orang Sumba tetap menjalankan budaya. Itu suatu bentuk perhatian. Kemudian apalagi kita membuat paket wisata menginap gitu. Ada homestay yang kita buat. Kita punya ada 3 homestay di kampung. Kemudian perpustakaan pre-aging itu berbentuk rumah adat. Jadi ada satu perpustakaan ya lengkap. Ada laptopnya 6, ada 3 PC. Itu dapat dari Australia 6 laptop, dapat PC-nya dari perpustakaan. Nah itu adalah bentuk kita menghargai bentuk rumah adat. Itu kan kearifan lokal. Jadi dengan orang nginap di pre-aging, dia nginap di rumah adat yang homestay yang bentuknya rumah adat. Meskipun di dalam fasilitasnya bisa saja modern kan, contohnya toiletnya sudah American standar gitu kan, tapi dia tidur pakai papan yang sudah kita furnish gitu kan, yang sudah bagus gitu. Jadi dia bisa menikmati tidur dengan nyaman seolah-olah dia ada di hotel, tetapi dengan suasana di kampung kan gitu. Itu pun bentuk perhatian kita terhadap kearifan lokal. Terus kalau ditanya apalagi yang lain, anak-anak yang kemudian belajar di sana kan gitu, yang belajar English Course to kampung itu setiap hari Jumat, atau yang belajar di perpustakaan, itu pun kita memberikan pengertian kepada mereka untuk tetap menjalankan budaya gitu. Tetap tetap menggunakan pakaian adat ketika seperti mengikuti kegiatan, ataupun yang menjaga loket. Hanya kadang-kadang dilanggar oleh mereka kan gitu. Jadi bilang yang adik-adik yang jaga loket pria maupun wanita pakai pakaian adat supaya kalau sambut tamu kita itu terlihat kita berbusana adat, ciri khas daerah kita. Itu pun bentuk perhatian kita terhadap kearifan lokal. Baik Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara hari ini. Informasi dan wawasan yang Bapak bagikan mengenai kearifan lokal di desa ini sangat berharga bagi kami. Kami berharap dapat terus mempelajari dan melestarikan budaya serta tradisi yang begitu kaya di desa ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Jadi kesimpulannya, seperti yang telah kita ketahui bersama, yang dimana Bapak Martin Raguwinobira telah mengatakan bahwa salah satu bentuk dukungan atau sumbangan pemerintah terhadap kearifan lokal di Sumba adalah Kampung Pre-aging itu sendiri. Pemerintah Desa Tebara telah membuat program untuk melestarikan adat mereka dengan menjadikan Kampung Pre-aging tempat wisata. Warga Kampung Pre-aging melestarikan kearifan lokal melewati pameran tarian Sumba kepada tamu-tamu, kemudian kepada setiap tamu atau jika ada acara. Dilakukannya ritual adat di mana ratu kampung tersebut membaca sebuah syair. Setelah itu, mereka memotong ayam. Dengan ritual tersebut, tamu-tamu yang datang dapat menyaksikan tata cara sembahyang adat Sumba. Tidak hanya itu, di Kampung Pre-aging terdapat 3 homestay yang disediakan. Bahkan Kampung Pre-aging juga memiliki perpustakaan yang dibangun seperti rumah adat yang lengkap dengan laptop dan PC-nya. Selain itu, mereka juga memberi subsidi untuk pembangunan rumah adat dan disediakan hidran dan alat pemadam api ringan untuk mencegah musibah kebakaran yang rentan dapat terjadi pada rumah-rumah adat tersebut.
Terdapat juga pemberian honor kepada warga-warga yang misalnya bantu menjaga tempat sewa kain dan juga yang menjaga kampung mereka. Inilah bantuan dan sumbangan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal di Sumba, khususnya di Kampung Praijing.